Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan sekarang kita akan membahas tentang sistem komunikasi nirkabel ya. Jadi mungkin kita sekarang udah hidup di zaman yang hampir semuanya sudah banyak yang memakai nirkabel atau wireless ya, contohnya ya. Nah, di sini bahasannya ya, mungkin sebagian udah ada yang waktu kita bagian seluler itu ya. Jadi sekarang perkenalan cordless telepon, PMR Professional Private Mobile Radio, radio paging, microwave relay system, satellite communication, Bluetooth, wireless LAN, cellular communication. Jadi di sini ya semuanya wireless ya, yang termasuk wireless itu banyak banget ya, karena sekarang teknologi makin tinggi dan makin mudah menggunakan wireless sekarang. Di sini apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi wireless? Komunikasi wireless itu yaitu ya di sini kita sering mendengar wireless atau nirkabel. Jadi sistem komunikasi yang media transmisinya berupa non fisik atau tanpa kabel atau kawat. Jadi biasanya kan kalau zaman dulu waktu belum ada wireless gitu ya, mungkin ada tapi terbatas dan mahal ya. Orang tuh memakai kabelnya tuh macam-macam. Ada fiber optik, ada kabel UTP, ada kabel koaksial dan lain-lain ya, kabel bawah laut. Nah, jadi kalau sekarang kabelnya hampir nggak ada karena kita sudah kebanyakan wireless ya, dan transmisinya menggunakan gelombang elektromagnetik ya, elektro terus magnetik. Jadi ada elektronya, ada magnetnya ya, jadi perambatannya melalui magnetik ya. Jadi ada di sekitar semua, mengalir di udara gitu ya. Terminologi komunikasi nirkabel atau wireless adalah pengganti terminologi komunikasi radio. Nah, kalau dulu komunikasi radio tapi teknologinya lebih maju sekarang. Mobile communication yaitu sistem komunikasi yang bersifat nirkabel dan memungkinkan pengguna user dapat berkomunikasi sambil bergerak ya. Jadi keuntungannya kita dengan mobile communication ya, yaitu kita kalau dulu kan misalnya kita telepon rumah, simpan di rumah ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau sekarang kita bisa bepergian kemana-mana dan kita menggunakan HP, dan kita masih bisa mengontak orang, kita masih bisa cek email, masih bisa update status dan lain-lain ya, dengan menggunakan mobile ya, HP. Terus secara umum mobile diidentikan dengan wireless, sehingga istilah mobile communication sering dipertukarkan dengan wireless communication. Meskipun sebenarnya ada fixed wireless communication dan mobile wireless communication ya. Jadi wireless communication juga ada yang fix, ada yang mobile ya. Kalau yang fix itu nggak bisa dibawa kemana-mana, misalnya di rumah kan suka ada ya telepon yang wireless tapinya buat di rumah aja gitu, nggak bisa dibawa jauh-jauh. Nah, kalau mobile wireless itu bisa dibawa jauh begitu ya, itu perbedaannya jangkauannya gitu ya. Oleh karena sistem komunikasi bergerak paling dominan adalah komunikasi seluler atau HP gitu ya, maka mobile communication sering juga diidentikan dengan cellular communication. Padahal sebenarnya sistem komunikasi bergerak tidak hanya sistem komunikasi seluler, jadi banyak gitu ya. Di sini klasifikasi komunikasi nirkabel. Jadi di sini wireless communication ya, komunikasi yang tanpa kabel ya. Dibagi lagi fix dan mobile wireless. Kalau fix itu yang diam ya, terus kalau mobile itu yang bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi kita beraktivitas, mau ke kampus, mau kerja, mau keluar kota bisa. Nah, di sini kalau non seluler itu ya, point to point communication, infrared communication, LMDS, microwave communication.
Nah ini yang non seluler, jadi komunikasi point to point, inframerah mungkin kalian tahu ya. Nah sama ini microwave communication LMS. Contoh ya, kalau seluler itu PHS, CT2, PAX, DCS 1800, DECT ya. Jadi ini mah yang kalau misalnya ingat zaman dulu tuh fleksi ini ya, jangkauannya sangat terbatas. Terus non seluler, tagging sistem misalnya ya, seperti itu pager gitu dulu ya. Jadi kita harus telepon dulu ke providernya, terus nanti disampaikan. Teleponnya juga ke telepon umum atau telepon umum. Misalnya ini ada seluler. Kalau seluler itu HP ya, smartphone, GSM, CDMA, AMPS, AMS itu yang analog zaman dulu. UMTS, PHS, DCS 1800, NMT 150, TAX, C4 150 dan lain-lain ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang fix, mana yang mobile gitu ya. Nah ini sistem komunikasi nirkabel secara sederhana. Jadi ada informasi yang mau dikirimkan ya, ditransmisikan, bisa berupa voice atau suara atau data ya. Jadi kalau data itu bisa video, bisa file, ya pokoknya bukan suara. Kalau suara ya suara seperti ini ya. Terus ada coding ya, terus ada modulator ya yang merubah data dari bentuk apa. Terus ada carrier ya, pembawanya. Terus transmitter ya. Terus di sini ada antena, terus melewati udara ya. Terus ini ke antena lagi sampai, terus ini penerima. Tadi kan ini transmitter, ini penerima. Terus ini untuk mengubah, tadi kan modulator, ini modulator. Terus ada pembawa, terus diubah lagi. Terus ini diterima ya. Jadi bisa berupa voice atau data gitu ya. Ini secara sederhananya seperti ini. Terus di sini ada cordless telepon. Mungkin kita suka lihat ada di rumah-rumah ya. Jadi bisa dibawa-bawa tapi cuma di dalam rumah aja kayak gitu ya. Jadi bisa dibawa ke kamar, bisa dibawa kemana. Nah seperti ini untuk penggunaan di rumah ya. Telepon atau wireless local loop, atau kalau ini di perusahaan ada melalui PABX. Jadi bisa banyak ya, satu line tapi dengan saluran yang berbeda-beda. Ini untuk penggunaan di rumah atau di perusahaan ya, tapi dalam lingkup yang kecil gitu ya, di rumah atau di perusahaan. Aplikasi cordless telepon misalnya untuk residential use atau di rumah ya. First generation cordless phone CP1, cakupan hanya seluas rumah dan halaman ya, jadi kecil. Terus ada telepon dan wireless local loop WLL, second generation cordless telepon teknologi. Jadi cordless telepon juga ada teknologinya. Terus misalnya pada stasiun kereta dan bandara ya, pemakaian berkurang dengan semakin berkurangnya biaya telepon seluler. Jadi sekarang udah diganti HP ya, jadi berkurang. Terus ada cordless corporate network, Digital European Telecommunication DECT, Personal Access Communication System PAX di Amerika ya. Jadi ini cordless phone tuh ternyata bukan cuma di rumah aja, terus ada generasi. Terus ada wireless communication. Yang wireless communication ini profesional atau private mobile radio ya, seperti ini. Mungkin kalian suka lihat juga ya, dipakai sama satpam atau apa. Jadi profesional private mobile radio. Jadi di sini tuh orang independen gitu ya. Seperti banyak di antaranya
mengatakan bahwa kita